Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Baik, Bu Yumri. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ini sudah menyita waktunya Ibu ya. Sedikit wawancara ini terkait tugas kami di calon guru penggerak soal wawancara kepala sekolah dalam dalam hal pengambilan satu keputusan. Tidak mengganggu. Begini Bu, mungkin sebelumnya saya ingin sedikit Ibu berbagi kira-kira sudah berapa lama nih Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 3? Saya dilantik 2017 akhir. Ya, 6 tahun insya Allah. 6 tahun ya insya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Pasti banyak hal rintangan. 6 tahun sampai Desember ya. Ya, ada bahagia, ada banyak sekali dalam memimpin suatu sekolah itu banyak suka dukanya. Oh, begitu ya Bu. Ya, oke, baik. Nah, sekarang nih pertanyaan pertama ini Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi terkait kasus-kasus apakah itu dilema etika, apakah itu dia bujukan moral? Kita pahami dulu ya bahwa dilema etika itu adalah dua hal yang sama, sama benar, tapi di mana kita dituntut untuk memilih dan mengutamakan yang kira-kira bahwa kita anggap itu penting. Betul sekali. Itu kita laksanakan. Betul sekali. Kalau hal yang satunya lagi mungkin penting, tapi itu masih bisa kita pending. Oh, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya semisal bujukan moral, misalnya masalah ini kita anggap bahwa ini sudah benar ya, otomatis ini kita ambil. Kalau ini salah ya udah kita tinggalkan. Seperti itu ya. Betul, luar biasa ini. Baik, yang kedua nih, bagaimana nih Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu terkait dengan kasus-kasus yang sama-sama baik atau dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan kita perlu melihat bahwa karena ini adalah hal yang baik dua-duanya, ya kita lihat lagi bahwa ini ada unsur urgennya dan ini benar. Kalau ini tidak terlalu urgen, jadi kita pending dulu untuk seminggu atau 2 minggu baru kita buatkan lagi keputusan. Seperti itu ya. Oh ya, jadi dipending dulu, melihat yang mana lebih utama. Itulah yang kita. Itulah yang didahulukan. Walaupun ini dua hal yang sama-sama baik ya, sama-sama benar ya, tapi ya kita memprioritaskan dulu yang satu ini. Oke, nah sekarang nih bagaimana langkah-langkahnya? Bisa mungkin dijelaskan Bu prosedurnya? Jadi dalam hal pengambilan keputusan untuk memperoleh suatu hal itu kita cari tahu dulu. Kita gali informasi dulu. Betulkah seperti ini? Setelah kita dapat informasinya, saya akan membicarakan ini. Jadi langkah tersebut saya ambil bahwa melihat ada hal yang mesti dibicarakan, ada hal yang mesti diputuskan bersama. Jadi itu adalah poin utama bahwa tidak serta-merta kita memutuskan. Seperti itu ya. Luar biasa ini langkah-langkahnya. Masya Allah. Baik, selanjutnya nih. Hal-hal apa nih? Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika tadi, yang sudah efektif yang sudah dilakukan? Saya merasa bahwa langkah-langkah yang paling efektif itu adalah dengan melibatkan beberapa petinggi-petinggi yang ada keterkaitan langsungnya dengan hal seperti ini. Jadi misalnya masalah etika moral itu kan sifatnya itu berkaitan langsung dengan peserta didik. Jadi saya biasanya memanggil wakasek saya tanpa melihat dulu langsung membuat keputusan. Dengan adanya wakasek, kalau perlu saya melibatkan beberapa petinggi. Setelah itu kami membicarakan hal ini. Seperti itu ya. Tetap melibatkan para petinggi. Betul, harus duduk bersama. Jadi harus duduk bersama, mempelajari kasusnya. Kita apapun keputusannya, itulah nanti yang akan kita jadikan sebagai landasan untuk memberitahukan kepada peserta. Oke, nah tadi efektifnya.
Nah, sekarang adakah hambatan yang Ibu hadapi dalam melakukan pengambilan keputusan Ya, tersebut? itu pasti ada. Semisal dalam pengambilan suatu keputusan terkait dengan etika moral, itu biasanya infonya banyak dan tindakan timbal balik dari sumber itu kadang kurang kooperatif. Jadi kami itu betul-betul menggali informasi dari berbagai hal, dari berbagai pihak, dari berbagai banyak hal. Jadi otomatis kalau kita sudah mengumpulkan bukti-bukti apa, ini pasti akan kami ramu, akan pasti kami bicarakan, dan apapun keputusan yang timbul itulah yang terbaik. Luar biasa betul ini. Nah, kira-kira adakah biasanya waktu tertentu atau terjadwal dalam memutuskan satu dilema etika tersebut? Kalau memang iya, bagaimana? Kemudian apakah langsung diselesaikan di tempat itu begitu Ibu mendengar kabarnya, masalahnya? Apakah langsung diselesaikan atau Ibu buatkan jadwal seperti itu? Jadi seperti hal yang telah saya lakukan, ada beberapa dalam menentukan suatu putusan itu saya melihat saya mempelajari, saya melihat informasinya, saya pelajari informasinya, saya masuk ke dalamnya dan melibatkan, kalau perlu saya melibatkan banyak, ada beberapa semisal wakasek, ketua jurusan, ketua program, BK, wali kelas, karena kenapa ini semua bersentuhan langsung, dan hambatan-hambatan yang biasanya kita dapat itu kadang tidak ketemu antara informasi yang terjadi di lapangan, informasi yang ada di wali kelas, dan informasi yang kami peroleh. Jadi itu kalau kita sudah bicarakan itu akan sama nanti persepsinya ke depan. Betul sekali. Dan itu biasanya kalau tidak langsung kami jadwalkan hari itu kami bahas, hari itu kami tuntaskan, biasanya kami buatkan jadwal ya minggu depan setelah kami buatkan keputusan, apakah itu keputusannya sudah bisa kami jadwalkan di setiap minggu atau setiap bulan. Seperti itu. Seperti ya. Jadi sudah terangkum dengan prosedurnya, kegiatannya, ya luar biasa. Nah, sekarang nih ada tadi kayaknya sudah ada deh orang-orang yang dilibatkan. Saya melibatkan itu semakin banyak saya libatkan, tapi tidak terlepas dari yang bersentuhan langsung ya. Jadi kita melibatkan itu betul-betul yang misal dia etika moralnya berhubungannya dengan siswa, otomatis kalau akase kesiswaan tidak terlepas lagi dengan proses pembelajaran, ya otomatis wakase kurikulum, BK yang bisa menangani, terus tindakan-tindakannya, campur tangannya, terus wali kelas yang mengetahui keseharian anak tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, terakhir ini Bu, dari semua yang telah disampaikan dalam apa nih pembelajaran yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan ini, proses pengambilan keputusan, khususnya pada kasus dilema etika. Jadi saya menganggap bahwa apapun keputusan yang kami putuskan bersama itu bisa dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Seperti itu ya, luar biasa, Masya Allah. Subhanallah. Luar biasa ini. Terima kasih banyak ini Bu atas waktu telah meluangkan waktu yang luar biasa untuk kami. Bulan suci Ramadan, mari berbagi. Betul. Berbagi yang baik-baik. Kalau gitu saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah. Bagaimana nih guru penggerak? Alhamdulillah baik. Ini terkait guru penggerak ini, Bu Andi, ada tugas ini sedikit. Mungkin waktu kita disita beberapa menit ke depan, kami akan bertanya terkait bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu Bu, semoga Ibu mau berbagi, kira-kira sudah berapa lama ya masa dinas Ibu menjabat kepala sekolah di SD 28? Kalau saya Bu Yumri di SD 28 ini sejak tahun 2019, jadi kurang lebih 4 tahun 4 tahun ya. Sebelumnya kan saya di Kecamatan Ujung ya, di SD jadi sudah lama menjadi kepala sekolah, cuma 4 tahun di sekolah ini. Ya. Berarti sudah banyak sekali hal-hal yang dihadapi, masalah dilema etika, bujukan moral yang dihadapi. Alhamdulillah. Iya ya, pengalamannya sudah luar biasa. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama Ibu Andi. Kira-kira ini bagaimana cara Ibu Andi mengidentifikasi apakah dia
dalam keputusan itu masalah yang ibu hadapi itu apakah dia dilema etika ataukah dia itu bujukan moral? Ya. Kalau dilihat secara definisi ya, dilema etika itu kan berarti suatu kejadian di mana sama-sama benar. Iya, ya, betul, antara betul, si A betul. dengan si B, Iya. seandainya dia kelompok sama-sama benar. Iya. Kalau dia di etika berarti satu ada unsur benarnya, Iya. satu salah. Iya, betul, Jadi betul. kalau benar dan salah, nah, tentu Iya. lebih gampang memilihnya Iya, yang iya, benarnya. betul, Tapi betul. kalau ini yang dilema, ya namanya dilema. Iya, betul. Benar-benar ya tentu dalam saat mengambil keputusan Iya, ini betul. membutuhkan suatu kejelian ya, Iya, karena benar-benar aja ini bagaimana Iya, ceritanya kalau betul, benar-benar iya. itu ada skala prioritas Iya, dalam oke. menentukan keputusan. Ah, Artinya iya. dua-duanya benar, tetapi setelah diidentifikasi ternyata yang unsur A ini benarnya 7 umpamanya, yang unsur B ini 5. Tentu iya. yang saya pilih adalah yang Oh unsur iya, iya. yang 7 nih, yang Iya. banyak benarnya. Oh, iya, ya. iya, iya. Lebih fokus pada yang lebih utama Ya, lebih ceritanya. utama, ya. Oke, baik. Kalau begitu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Posisi ibu di tengah, bagaimana cara pengambilan keputusan di antara keduanya? Di sekolah kan saya tidak sendiri ya, Iya, walaupun betul. pengambilan keputusan Iya. itu ada pada saya. Iya, iya. Tetapi tentu saya harus minimal mengetahui persis apa Oke. pokok permasalahannya. Oh, seperti Untuk itu. mengetahui pokok permasalahannya ini tentu saya harus banyak bertanya kepada beberapa orang, mungkin seperti yang itu. pernah mengalami kasus Iya. seperti itu, Oke. atau mungkin yang tahu persis apa Betul. permasalahan Iya. sehingga menimbulkan ketidakharmonisan Iya, seperti antara iya. mungkin Iya. dua kelompok atau dua orang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana prosedurnya ini? Bagaimana proses eksekusinya, langkahnya? Ya, setelah kami ketahui masukan-masukan dari teman-teman, tentu ada identifikasi tadi ya. Iya, Ada betul. yang mau identifikasi pertama itu apa sebenarnya permasalahannya, berdasarkan identifikasi ini ditentukanlah skala prioritas. Oh, sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan ini adalah seperti ini. Seperti Nah, itu. berdasarkan itu tadi kita sudah mempertimbangkan kira-kira apa keputusan yang harus kita ambil untuk Ya. persoalan tersebut. Ya, jadi memang harus ada data dulu ya Harus yang ada data. dipegang Iya. sebelum ini. Oke, baik, sangat luar biasa Ibu. Nah, selanjutnya nih, apa yang sudah efektif dari cara Ibu mengambil keputusan ini? Nah, ternyata setelah kita mengambil keputusan dengan cara ini, artinya bukan satu pihak saja yang bisa menerima, kedua-duanya bisa menerima, karena kita bisa memperlihatkan atau memaparkan bahwa ini sisi positif yang Anda lakukan, ini sisi negatifnya. seperti itu ya. Jadi dua-duanya bisa menerima hasil keputusan yang Ya, kita harus ambil. terbuka ya. Harus Ayo, terbuka. betul, luar biasa. Nah, sekarang adakah tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan ini? Ya, tentu yang namanya keputusan ya, iya. pasti ada pihak yang senang Betul, dan betul. ada yang tidak senang, ada yang suka dan tidak suka. Tetapi itulah resiko kita. Betul, Tidak betul. mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Tetapi berdasarkan keputusan itu, minimal yang tidak senang ini bisa memahami bahwa betul-betul keputusan itu adalah hasil dari urung rembuk bersama. Bahwa begitu memang ya. dia berada di posisi yang Ya. sebenarnya bukan Ya, disalahkan, betul, tetapi betul. belum dalam posisi dibenarkan pada Iya. kasus tersebut. Ya, meskipun sudah benar apa yang Betul, ya. dilakukan, ya betul sekali. Sudah benar yang dia lakukan, tetapi betul. untuk kasus ini, nah, itu tadi, Iya. ini yang lebih benar. Iya, Karena kan iya. memang dia benar semuanya. Iya, iya. Ya, skala prioritasnya itu. Iya. Iya, oke, baik. Nah, sekarang apa ya, eksekusinya, penjadwalannya apakah dalam mengambil keputusan Ibu langsung mengeksekusi ataukah menjadwalkan? Kalau menjadwalkan bagaimana prosedurnya? Ya, kalau kalaupun- selama ya. ini yang kami Ya. lakukan, kalau ada permasalahan, saya maunya secepatnya itu bisa diselesaikan, begitu ya. walaupun Oke. itu tadi harus melalui tahapan-tahapan, Betul, tetapi betul. tidak harus dijadwalkan bahwa hari ini ada kasus A dijadwalkan bulan depan, Iya, tidak, betul. karena khawatirnya ini kasus ini lebih melebar. Begitu ya, oke. Kalau seandainya bisa dalam waktu sesingkat-singkatnya, makanya selaku pimpinan sebenarnya harus jeli, ya, harus jeli melihat kondisi ini, Ya. secepatnya harus bertindak. Oh, apa penyebabnya ini? Kalau harus berhubungan dengan si B, ya harus langsung ke si B, Iya, betul, mencari betul. pokok permasalahannya. Iya, seperti itu ya. Saya khawatirkan kalau itu tadi, kalau terjadwal, Jangan, bagus sih ya, sebenarnya. nanti tambah berkembang ya, Bagus Mas. Oh, sebenarnya, betul, tetapi ya. itu tadi yang dikhawatirkan
nanti semakin berkembang. Betul, oke, alhamdulillah. Nah, sekarang pasti nih ada orang-orang yang terlibat atau faktor-faktor yang mendukung sehingga mempermudah pengambilan keputusan yang Ibu ambil. Nah, bisa mungkin disebut. Yang pertama itu tadi bertanya sama teman yang memahami permasalahan. Kalau itu harus membutuhkan orang dari luar, tentu bertanya sama ahlinya. Kalau kira-kira permasalahan begini sebaiknya diselesaikan dengan cara apa? Pasti ada orang yang terlibat. Betul sekali. Oke, baik, terakhir ini Bu. Pembelajaran apa yang Ibu petik ini dari pengambilan keputusan dilema etika yang sama-sama benar? Apa yang dipetik dari situ? Artinya pembelajaran buat kita bahwa tidak semua sebenarnya yang benar itu menjadi benar. Tergantung pokok permasalahannya. Dan yang kedua, dalam mengambil keputusan tidak harus langsung serta-merta, tetapi harus melalui pemikiran yang jernih dan ini ya, seperti itu kayaknya. Ya, seperti luar biasa ini, Masya Allah. Semoga bisa langgeng terus ya doanya, mudah-mudahan. Iya, amin amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat ke depannya insya Allah. Khususnya bagi saya selaku guru calon guru penggerak. Terima kasih atas waktu Ibu Kami Andi. juga sebenarnya kemarin ini lulus sekolah penggerak. Masya Allah. Tapi karena Alhamdulillah. kuota terbatas, jadinya hanya satu. Jadi kita masuk dalam kategori cadangan. Berarti tunggu nanti momennya. Insya Allah. Ya minimal kita kan sudah masuk cadangan. Mudah-mudahan cadangan. Ini satu sekolah berarti semua gurunya semua akan guru masuk. insya Allah mudah-mudahan. Iya, oke. Kalau begitu terima kasih banyak ini atas waktu sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Pak? Ya, alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah Pak. Oke, mohon maaf ini Pak, saya sudah menyita waktunya mungkin beberapa menit ke depan. Kita akan bincang-bincang sedikit ini Pak tentang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak ya Pak ya. Ya, namun mengawali pembicaraan kita hari ini mungkin terlebih dahulu saya ingin Bapak berbagi sedikit ini sudah berapa lama masa dinas Bapak menjabat sebagai kepala sekolah SMK Negeri 1 ini Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau menyangkut masalah menjabat, saya pikir itu di sana sekitar 5 tahun setelah 4 bulan. Itu Pak ya, 5 tahun ya, berarti cukup lama, berarti mungkin banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi, tantangan yang luar biasa yang Bapak hadapi ya Pak ya. Saya pikir kalau yang namanya masalah, setiap sebuah urusan bisa perlu diatasi itu selalu ada saja ya. Oke, baik Pak. Nah, bicara tentang masalah ini Pak. Nah, mungkin saja dalam masa dinas Bapak ini selama 5 tahun Bapak menghadapi satu masalah hal yang bertentangan tapi sama-sama benar. Bagaimana ini Bapak mengidentifikasi hal itu dan mungkin saja ada juga dua masalah yang bertentangan tapi satu benar satu salah atau rujukan moral tadi yang sama-sama benar, istilahnya dilema etika. Karena bagaimana ini Bapak mengidentifikasi kedua hal tersebut? Ya, kalau kita berbicara menyangkut masalah sebuah keputusan yang sama, sebuah yang bertentangan, kita harus berusaha pada sebuah persoalan yang sebenarnya. Persoalan yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Ketika ada sebuah pernyataan atau persoalan yang seharusnya kita jalankan, kemudian di sisi lain mengatakan bahwa dua orang ini tidak bisa dipisahkan. Di sisi lain mengatakan bahwa alternatif ini harus kita lakukan, di sisi lain mengatakan harus ini ada. Nah, olehnya itu dalam penyelesaian sebuah persoalan ini sebenarnya yang harus kita rujuk persoalan adalah bagaimana cara penyelesaian persoalan itu tidak berdasarkan pada sebuah kebutuhan, kita berdasarkan pada keinginan. Kalau sekarang berdasarkan keinginan apapun itu semua bisa kita lakukan, tetapi berdasarkan pada kebutuhan yang seharusnya kita jalankan lebih awal, maka di situ yang akan pokok. Nah sekarang kita akan mencoba nanti meninjau dari awal bagaimana sisi kebutuhan yang dilakukan oleh pihak pertama oleh pihak kedua. Kita harus mengidentifikasi dulu. Kalau sekiranya nanti pada saatnya mereka juga bersamaan, tentunya harus ada yang berpihak di situ. Makanya kita akan mencoba nanti menggunakan istilahnya kalau boleh dikatakan kita menggunakan ada analisis SWOT ya kalau kita katakan apakah mainstream karena kalau dua perkara ini berdasarkan pada kebutuhan yang sama. Tapi saya tidak percaya bahwa tidak dua pernyataan ini kalau misalnya sama-sama betul, tapi pasti ada yang lebih dominan. Iya, fokus pada yang lebih dominan ya Pak. Tapi sekali lagi itu bukan berdasarkan pada keinginan, tapi berdasarkan pada sebuah kebutuhan yang kita akan. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi berdasarkan kebutuhan Pak ya, bukan karena keinginan. Oke, luar biasa Pak.
Nah selanjutnya ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terhadapnya kasus-kasus yang sama-sama benar tadi, yang dilema etika, bagaimana Bapak menjalankan? Kalau menyangkut masalah program-program yang kita bahas ini adalah dua kebutuhan yang sama, itulah tadi kita membuat sebuah identifikasi masalah. Ini kalau misalnya kita gunakan program ini, yang pertama adalah apa sebenarnya faedah atau manfaat yang digunakan dari seperti itu tadi. Untuk poin yang kedua, nah kalau misalnya memang tidak ada yang bisa, sekali lagi kita tidak bisa mungkiri bahwa pasti ada yang benar. Nah sekarang kalau misalnya tidak ada yang mengalah, yang paling tidak adalah kita harus melibatkan stakeholder lainnya, dan artinya apakah orang-orang luar yang akan kita butuhkan untuk persoalan seperti ini. Nah ketika mereka ini ngotot, artinya bersikeras untuk melakukan seperti ini, oke lah, boleh saja kita memberikan sebuah kesempatan kepada mereka untuk melakukan dua persoalan seperti ini dengan menggunakan dengan klasifikasi bahwa bila mana tidak sesuai yang seperti ini, maka itu ada. Ya, paling kita gunakan interval waktu. Berapa hari bisa dilaksanakan kegiatan ini dan berapa hari yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, kalau misalnya menggunakan waktu yang sama juga, misalnya kalau kita gunakan waktu kita, misalnya penyelesaian persoalan seperti itu adalah satu hari, kemudian sama-sama juga, saya pikir apapun itu boleh kita lakukan salah satunya. Karena kenapa? Karena merasa bahwa memang ini didasarkan pada sebuah kebutuhan. Ya, apalagi berdasarkan pada informasi yang kita dapatkan tadi. Kalau misalnya informasinya kita sudah valid, tapi lagi-lagi saya katakan bahwa informasi yang kita dapatkan ini tentunya tidak boleh juga memihak pada salah satu di antara keduanya. Nah, olehnya itu, kalau misalnya ada, saya yakin dan percaya bahwa pasti ada yang legowo seperti itu. Pasti ada salah satu di antara mereka yang memberikan sebuah kesempatan kepada baiklah kita jalankan dulu misalnya opsi A, kemudian setelah itu melaksanakan opsi B. Tapi kalau misalnya opsi B mau melakukan dulu yang pertama, saya pikir juga tidak ada masalah. Tapi dia tadi bahwa yang mereka harus lakukan kita kasih interval waktu. Apa hasilnya, apa manfaat, apa atau outcome-nya nanti yang dibutuhkan di situ nanti kita lihat. Kalau ternyata hasilnya outcome-nya pasti setelah mereka melakukan pasti ada outcome yang berbeda. Nah, setelah itu hasil keputusannya itu kita serahkan kepada teman-teman yang bisa terlibat secara keseluruhan bahwa inilah outcome-nya yang kita gunakan dan menggunakan opsi A dan opsi B. Pasti ada perbedaan yang paling menonjol. Ini kayaknya sudah masuk ke langkah-langkah di sama prosedur. Iya, tadi begitu langkah-langkahnya Pak ya. Tadi Bapak sudah secara tidak langsung sudah menjelaskan langkah-langkah dan prosedur dalam pengambilan keputusan. Luar biasa sekali Pak. Nah, sekarang apa yang sudah efektif dari cara Bapak mengambil satu keputusan dilema etika tersebut Pak? Apa yang sudah baik yang sudah Bapak jalankan? Yang namanya baik, saya pikir itu relatif saja ya. Begitu pula yang buruk seperti itu. Kalau misalnya relatif adalah memberikan kesempatan mereka bahwa yang tidak digunakan itu tadi adalah bukan berarti bahwa mereka kalah. Nah, begitu, karena tidak ada istilahnya kalah dalam pengambilan sebuah keputusan, tapi memberikan kesempatan kepada yang tadi pernyataan bahwa ini yang sudah sesuai, kemudian kita dijalankan. Kita istilahnya harus lego lah, memberikan sebuah Kemudian yang kedua, kalau misalnya ternyata tidak sesuai, oke, kita lagi kepada tadi langkah yang kedua tadi, memberikan kesempatan juga untuk menyelesaikan persoalannya tadi. Tapi saya tidak percaya ketika sebuah opsi tadi yang sudah diberikan kepada ini, kemudian mereka sudah melihat hasilnya secara keseluruhan, maka pasti yakin mengatakan bahwa seperti itu. Dan dia harus menerima secara secara ikhlas, ini saja mengatakan bahwa ini kan sudah bagus. Bagaimana kalau dengan kami yang notabene misalnya tidak sesuai dengan SOP kita, pasti sangat jauh sekali harapan kita semua. Olehnya itu ya mereka harus legowo untuk memberikan kesempatan tadi, dan dia harus menerima ikhlas. Iya, gitu Pak. Nah sekarang nih, tadi kan sudah dijelaskan ada opsi pertama, opsi kedua seperti itu. Nah sekarang mungkin ada tantangan yang pernah Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan seperti ini. Kalau tantangan dalam sebuah keputusan, saya pikir itu sering sekali. Tapi yang namanya hasil keputusan, ya itu harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Nah, lebih baik kita berdebat di dalam sebuah diskusi, dalam sebuah musyawarah daripada kita berbicara di belakang hati. Oleh itu kami harap kepada teman-teman juga di sekolah misalnya, kalau ada persoalan-persoalan seperti itu, jangan selalu berbicara di belakang. Gitu Pak ya. Supaya kita bisa tahu bahwa secara persisnya adalah seperti beginilah pengambilan keputusan. Jadi didasarkan bahwa
Kalau saya maunya begini-begini, nah kenapa pada saat mereka, tapi saya yakin dan percaya, mungkin pada saat itu mereka memberikan sebuah solusi yang baik, tetapi karena dia tidak mengungkapkan. Nah, tetapi yang namanya sebuah keputusan dalam sebuah musyawarah atau diskusi, saya pikir itu yang lebih utama adalah menjalankan sesuai dengan itu. Gitu Pak ya, luar biasa sekali Pak. Nah sekarang nih, kalau misalnya masalah di Lima Etika ini sudah ada, nah apakah Bapak langsung menyelesaikannya pada saat itu atau menjadwalkan? Kalau misalnya menjadwalkan, bagaimana prosedur? Kalau ada persoalan seperti itu, yang paling tidak memberikan kesempatan tadi. Nah, kalau misalnya tadi hasil keputusan yang telah kita sepakati bersama tadi itu, yang pertama tadi adalah bagaimana caranya sebuah sistem itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau misalnya sistemnya sudah berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan berjalan sesuai dengan harapan kita, yang penting adalah kita bisa katakan membuat hasil evaluasi. Setelah ada evaluasi pasti paling tidak kita harus membuat sebuah jadwal ulang, kita melakukan diskusi ulang kembali bahwa ternyata hasil kesepakatan yang pertama itu tidak sesuai. Artinya ada pembuatan jadwal tersendiri berdasarkan pada hasil evaluasi. Tidak serta-merta bahwa kita membuat jadwal, tapi harus melalui juga namanya evaluasi diri lah, misalnya gitu, bahwa ternyata seperti itu. Kalau kita sudah melihat misalnya dalam perjalanan, biar tidak selesai, tapi dalam perjalanan kita sudah melihat ada tidak sesuai harapan kita, paling tidak kita membuat sebuah kesimpulan bahwa apakah ini perlu dilakukan sebuah evaluasi atau terjadwalkan atau tidak. Kita harus menggunakan analisis SWOT lah. Kenapa bisa kita lakukan seperti itu dan seterusnya. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Ya, jadi alternatif yang paling utama adalah seperti tadi, menjadwal ulang, tapi sesuai dengan hasil analisis SWOT kita. Ada apa tantangan, apa rintangannya, apa batasnya, itu pasti apa kemudian dan seperti itu yang harus kita tahu. Bukan karena persoalan suka atau tidak suka. Jadi penjadwalan Pak ya. Tetap mengevaluasi setelah penjadwalan itu yang kembali apakah berhasil atau tidak. Nah sekarang nih Pak, mungkin ada orang yang membantu Bapak sehingga pengambilan keputusan itu bisa berhasil, ataukah ada faktor-faktor lain yang membantu Bapak sehingga proses pengambilan keputusan ini bisa berhasil? Keberhasilan itu kan sebenarnya pada intinya adalah bagaimana caranya melibatkan secara keseluruhan teman-teman, ya. Bukan hanya pengambilan keputusan itu hanya membatalkan atau tidak. Karena keberhasilan kita bisa katakan bahwa bisa saja sesama teman, bisa saja dari stakeholder lain dilibatkan, bisa saja dari stakeholder dan sebagainya. Nah kalaupun misalnya kita mengatakan bahwa itu adalah hasil ini, itu saya pikir tidak. Tapi itu adalah keterlibatan semua unsur yang bisa berpengaruh, yang bisa memberikan sebuah masukan-masukan. Ya, masukannya tergantung apa sesuai dengan kebutuhan apa yang kita mau bahas di masalah itu ya. Jadi kita intinya adalah melibatkan orang banyak. Melibatkan orang banyak. Jadi tidak serta merta kita sendiri ya. Tidak boleh. Saya pikir itu tidak bisa kita abaikan seperti itu. Karena yang namanya juga pemikiran dua kepala lebih bagus daripada satu kepala kan. Artinya lebih bagus atau lebih banyak yang memikirkan sebuah persoalan daripada satu dua orang atau orang itu yang membahasnya persoalan. Jadi saya tidak melibatkan orang banyak. Melibatkan orang perlu itu Pak ya. Oke baik. Nah sekarang sudah pertanyaan terakhir ini Pak. Nah sekarang pembelajaran apa yang Bapak petik dari proses pengambilan keputusan dilema etika seperti tadi yang Bapak jelaskan? Kalau pembelajaran adalah harus kita mencoba menerima apa adanya, bukan karena ada apanya ya. Karena biasa juga yang menerima apa adanya, bukan karena ada apanya. Karena sampai ada sesuatu hal kemudian kita laksanakan. Yang kedua adalah hasil pembelajaran kita bisa dapatkan adalah semua itu harus menerima secara ikhlas atau legowo. Ketika ada sebuah persoalan itu akan kita bicarakan, kita musyawarahkan dengan baik. Bukan karena kita adakan pertemuan atau diskusi, bukan karena misalnya mufakat untuk musyawarah, tapi kita mencoba dalam musyawarah untuk mufakat. Karena yang kebanyakan sekarang ini adalah mufakat musyawarah untuk mufakat. Artinya sudah ada hasil. Nah kalau kita musyawarah berarti betul-betul kita bermusyawarah untuk menghasilkan hasil. Tetapi kalau yang tadi itu mengatakan mufakat untuk musyawarah, hanya kita dijadikan sebagai simbol untuk data, setelah itu hasilnya sudah memang seperti itu. Jadi memang dua konsep ini adalah musyawarah untuk mufakat adalah mufakat untuk musyawarah itu yang harus dibedakan. Jadi betul-betul dalam sebuah pertemuan itu harus kita lakukan musyawarah untuk mufakat. Luar biasa sekali ini Pak. Oke Pak, saya kira demikian kita sudah di penghujung pembicaraan ini. Saya kira saya sudah
apa ya, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya ini Pak yang masih belajar di program guru penggerak. Saya kira demikian Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sudah meluangkan waktu ini untuk saya. Terima kasih, saya pamit Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.